Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi hari ini masih melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin kita lakukan. Teman-teman sekalian, kita dalam akhir-akhir ini mengalami kondisi yang sama persis yang kita akan jelaskan di dalam satu tulisan yang cukup bagus menurut saya. Dan kita masuk di nomor 13. Kenapa kita tergantung dengan Cina? Apakah permintaan atau buyer di Cina dan tidak ada dari negara lain? Buyer atau perusahaan yang mau membeli porang Indonesia ada dan antri. Sama-sama menunggu keran ekspor impor dibuka. Kita tergantung Cina karena sejak awal dari budidaya porang di Indonesia, Cina lah dan Jepang yang membelinya. Sedangkan Indonesia sendiri belum menjadikan porang salah satu bahan pangan utama. Ini baru jadi cita-cita dari Pak Jokowi, tapi belum terrealisasi sepenuhnya. Justru Indonesia jadi pasar akhir porang dari Cina. Pemerintah pasti punya data impor hasil turunan porang. Seharusnya bisa mengkondisikan, namun situasi belum mendukung untuk membuka industri dalam negeri, mulai dari kebijakan pajak dan hilirisasi serta aturan yang mengikutinya. Jadi menurut informasi memang Indonesia membutuhkan tepung glukomanan itu yang kadarnya 90% sekitar 2000 ton per tahun. Namun yang mampu memproduksi tepung glukomanan kadar 90% itu baru PT Ambiko, menyusul ada PT Asia Prima Konjab. Nah, itu teman-teman kendalanya. Apa solusinya? Kalau begitu, apa solusinya dengan kondisi porang akhir-akhir ini seperti ini? Yang pertama, seluruh pihak berperan aktif support komoditas porang sesuai porsi dan perannya masing-masing. Seperti petani, seluruh kebunnya diregistrasi dan menerapkan GAP, Good Agriculture Practice. Nah, itu ada di di GAP itu ada aturan-aturan itu. Yang kedua, Dinas Pertanian berperan aktif dalam membimbing registrasi kebun dan penerapan GAP oleh petani. Pabrik memproses sertifikasi packing house dan syarat lainnya untuk memperlancar ekspor. Balai Karantina melakukan peran menemukan solusi atau problem mandeknya ekspor ke Cina. Ini sudah mereka lakukan. Jadi pabrik-pabrik itu sudah melakukan pendaftaran rumah kemas diverifikasi oleh Balai Karantina Pertanian. Terus Balai Karantina Pertanian juga sudah mengirim surat melampirkan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang sudah memenuhi standar GACC yang diverifikasi langsung oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia. Pemerintah menegosiasikan terkait solusi percepatan pembukaan keran ekspor produk porang ke Cina. Ini menurut informasi dari Pak Menteri Pertanian, beliau sudah menelpon langsung ke kepala GACC-nya Tiongkok menanyakan surat yang sudah dikirimkan oleh Balai Karantina Pertanian Indonesia. Namun jawabannya saat ini masih dalam tahap verifikasi. Selanjutnya mendukung hilirisasi industri porang, melakukan lobby atau mengkondisikan industri dalam negeri yang mengimpor produk turunan porang untuk menyerap produksi dalam negeri. Kemarin kita sudah masukkan ini di dalam poin untuk surat terbuka ke Presiden. Nah, itu semoga dalam waktu dekat itu sudah ditanggapi oleh Bapak Presiden. Selanjutnya menerbitkan aturan yang mendukung terciptanya supply and demand dengan produk yang berkualitas dan harga yang dapat bersaing, kebijakan terkait pajak, kompensasi atau insentif baik produsen maupun industri pemakai. Bersiap menjamin kredit macet KUR karena gagal usaha porang. Nah, ini teman-teman perlu kita garis bawahi karena
tahun kemarin menurut informasinya ada sekitar 100 miliar lebih kur pertanian porang yang sudah dicairkan oleh beberapa bank. Namun menurut informasi lagi, yang paling banyak mencairkan itu adalah Bank BNI. Jadi pemerintah harus punya tanggung jawab ini untuk bernegosiasi dengan bank agar apa? Agar hutang dari kur pertanian porang di masyarakat itu dilakukan semacam adendum. Adendum itu penundaan penagihan sehingga bisa mungkin dibayar di tahun 2023. Bank atau kreditur memberikan toleransi atas jatuh tempo, itu tadi ada adendum. Dinas Industri dan UMKM mulai memasyarakatkan porang sebagai salah satu bahan makanan sehat dan bergizi secara serius dan masif. Ini yang masih kurang. Dinas perindustrian atau Kementerian Perindustrian sekalipun ini baru spot-spot mereka melakukan hilirisasi tapi belum maksimal. Nah, ini perlu kita dorong agar Kementerian Perindustrian ini turut dan masuk ke dalam industri porang ini sehingga hilirisasinya bisa masif di tengah-tengah petani porang yang ada di Indonesia. Masyarakat mulai mengkonsumsi bahan makanan porang untuk hidup sehat. Nah, ini juga sangat-sangat masih kurang sekali. Karena kenapa lidah Indonesia ini belum terbiasa dengan hasil turunan porang. Misalnya mie porang, beras porang, bakso porang dan lain-lainnya itu belum terlalu familiar. Tidak sama dengan misalnya mie yang dibuat dari tepung tapioka dan lain-lain. Industri, farmasi, dan semua industri pengguna bahan turunan porang ikut aktif dengan mendahulukan produk dalam negeri dan mendorong industri porang dalam negeri berkembang. Nah, pemakai atau pengguna tepung glukomanan ini itu dari industri makanan, industri farmasi, industri kosmetik. Nah, tiga industri ini rata-rata menggunakan produk atau turunan dari porang yang kadarnya 90%. Tepung glukomanan yang kadar 90%. Ketika para produsen makanan, kosmetik dan farmasi ini mau beralih ke tepung glukomanan yang diproduksi di Indonesia, saya kira ini pasar baru yang dapat kita jadikan sebagai konsumen agar serapan glukomanan kita ini tidak melulu mengandalkan ekspor ke luar negeri. Presiden mendorong seluruh jajaran terkait serius mencari jalan keluar atas kendala dunia porang. Ini tanggal 14 Mei 2022, saya secara pribadi mewakili teman-teman petani porang itu sudah mengirimkan surat terbuka kepada Bapak Presiden. Mohon dukungan dari teman-teman untuk membagikan video tersebut agar sampai ke Bapak Presiden dan ditanggapi sehingga kita mendapatkan solusi untuk masa depan porang di Indonesia. Netizen, ini khusus untuk netizen, berdoa dan berusaha bagaimana Presiden tahu situasi porang sebenarnya. Hater, silahkan nyinyir, tertawakan kami saat ini. Ini waktu yang tepat. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Kita sudah diolok-olok, sudah ditertawai dan apalah segala macamnya itu mengatakan kamu yang bertani porang itu mana sekarang itu? Bukan lagi porang tapi porak-poranda katanya. Nah, itu teman-teman. Sabar, ikuti proses, bersatu, saling support, serta membantu semua solusi satu bisa berjalan semuanya. 3. Buka atau buat pasar baru di masyarakat. Bukan hanya sekedar soal beras porang atau mie porang. Itu mahal yang memang tidak cocok sama penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia. Dorong pabrik dan universitas serta ilmuwan, chef, koki menemukan dan mengungkapkan bahwa apa pengaruh biji bakso
mie ayam dan makanan Indonesia lainnya ditambah porsi sedikit glukomanan akan menjadi apa? Apakah lebih enak, lebih bergizi, lebih disukai konsumen, atau seperti apa? Jika iya, ini menarik. Bagaimana mungkin ditemukan ketika dengan menambah sedikit glukomanan bisa dapat menambah nilai tambah produk dan mengurangi bahan baku lainnya seperti daging, terigu, dan lain-lain, terutama yang sumbernya dari impor. Ingat, porang adalah bahan sampingan seperti halnya bumbu. Jadi porang atau tepung glukomanan itu bahan penambah makanan, bukan bahan baku makanan, bukan bahan utama atau pengganti bahan utama. Bayangkan, seluruh penjual bakso se-Indonesia menggunakan glukomanan 50 gram per hari saja, kali ratusan ribu penjual bakso, kali 360 hari, itu market yang akan terbentuk. Bukan PTA membuat produk beras porang. Kecil itu baik target market atau marketnya. Tidak hanya bakso, mie ayam mungkin, kue-kue atau snack-snack dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan, bersatu bersama-sama aktif berperang sesuai perannya masing-masing, memajukan porang ke level industri dan market. Bukan waktunya mencari salah siapa, salahin diri kita sendiri. Berbeda itu wajar, jangan saling menjatuhkan. Bijak share informasi, saat ini bukan saatnya terlalu optimis. Orang sedang tidak baik-baik saja, masih ada harapan. Apa jika situasi ini tidak segera diperbaiki? Maksudnya, akan terjadi apa ketika misalnya situasi dan kondisi perporangan di Indonesia sekarang ini tidak diperbaiki? Yang pertama, satu, kerugian secara masif akan dialami para petani porang, terutama petani baru yang startnya di tahun 2020-2021. Kerugian lebih dari 1 triliun. Ini estimasi ya, estimasi dari Sabang sampai Merauke itu kerugiannya kurang lebih 1 triliun. Yang kedua, default atau gagal bayar hutang dengan tingkat lumayan besar, estimasi lebih dari 100 miliar seluruh Indonesia. Ini juga menurut catatan KUR yang dicairkan oleh beberapa bank. 3, kerugian dialami oleh pabrik-pabrik terutama yang baru bangun atau baru mulai. Ini kami melihat bahwa teman-teman yang baru bangun 2021 itu belum pernah memproduksi. Baru start di tahun 2022 ternyata terjadi persoalan seperti ini. Akhirnya investasinya itu belum berjalan. Yang keempat, potensi pendapatan pajak dan valuta asing tidak terrealisasi. Justru pemerintah malah menanggung kerugian gagal bayar KUR karena dijamin pemerintah. Yang kelima, bakul bibit siap-siap di uber petani. Pembeli kalau dulunya umbar janji. Nah, ini juga warning atau peringatan bagi teman-teman yang dulunya menggaransi pembelian, tapi pada saat sekarang sudah mau panen itu tidak merealisasikan. Biasanya itu diburu, diuber karena dimintai pertanggungjawaban. Yang keenam, kerjasama dan ikatan janji akan berakhir kurang baik. Seperti halnya misalnya kita bekerja sama dengan pabrik, ini akan terjadi komunikasi yang tidak enak pastinya. Kenapa? Karena tidak terjadi transaksi. Yang ketujuh, berkurangnya teman, bertambah musuh karena problem tidak menepati janji tadi. Yang kedelapan, bertambah tingkat kemiskinan yang sudah menghabiskan modalnya untuk digunakan menjadi modal porang, itu akan menjadi tambah miskin. Yang kesembilan, mungkin tidak ada pihak-pihak tertentu yang akan dikejar-kejar karena KUR bibit. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang akan dikejar-kejar karena KUR bibit gagal jual hasil panen dan lain-lain. Beberapa poin terakhir, semua itu di atas adalah asumsi kami. Nah, ini sebagai penulis dia mengatakan asumsi kami. Mungkin sedikit benar, banyak salahnya. Tapi kalau menurut saya ini hampir 100% benar semua.
Asumsi atau secuil informasi dan logika cekak saya sendiri. Kondisi-kondisi ideal yang seharusnya diteruskan. Entah ini akan jadi masalah serius atau hanya sekedar dijawab. Yang nyuruh kamu ikut nanam porang siapa? Kok aku saiki melok kon mikir gitu. Pertanyaannya,